Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Sejak remaja, Wira dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh tanggung jawab. Namun, ia sering menjadi bahan ejekan penduduk desa. Tubuhnya yang kekar membuat orang menganggap ia mampu membawa lebih banyak kayu bakar dari hutan. Tetapi setiap hari ia hanya membawa pulang seikat kayu. Tak ada yang tahu rahasia besar yang ia simpan, sebuah pengorbanan besar demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Seperti biasa, pagi itu Wira mengikuti ayahnya ke hutan untuk menebang pohon. Setelah beberapa pohon tumbang, mereka berhenti untuk beristirahat dan menikmati bekal kue beras buatan ibu. Ayah Wira sambil membetulkan sorbannya berkata, "Kalau kau besar nanti, kau akan mampu menebang lebih banyak pohon daripada ayah." Wira hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Siang itu, ketika ayahnya akan mengangkut kayu bakar, kakinya tergelincir. Tubuh ayah Wira terperosok ke tepi tebing kecil. Panik, Wira segera menuruni tebing untuk mencarinya. Di balik rerimbunan, ia menemukan ayahnya yang pingsan. Namun, ia juga melihat seekor ular besar melingkar, siap mematuk ayahnya. "Jangan gigit ayahku!" teriak Wira keras. Ajaibnya, ular itu berhenti dan memandang Wira. "Tubuh ayahmu menindih 3 anakku hingga mati. Sebagai balasan, nyawa ayahmu harus menjadi gantinya," kata ular itu dingin. "Apapun akan kulakukan asal kau tidak menggigit ayahku," pinta Wira penuh ketakutan. "Baiklah," ujar ular itu, "sebagai gantinya, setiap kali kau mencari kayu bakar, kau harus menyediakan 3 ikat untukku, 1 untuk setiap anakku yang mati. Kau hanya boleh membawa pulang 1 ikat kayu sebagai pengganti nyawa ayahmu. Ingat, perjanjian ini tidak boleh diketahui siapapun, termasuk ayah dan ibumu." "Baik, aku terima syaratmu, asal kau lepaskan ayahku," jawab Wira mantap. Sejak saat itu, Wira menggantikan ayahnya mencari kayu bakar. Ayahnya yang terluka tidak bisa berjalan jauh, sehingga tanggung jawab keluarga sepenuhnya berada di pundak Wira. Setiap hari, Wira bekerja keras menebang 4 pohon. 3 di antaranya ia lemparkan ke jurang sebagai persembahan untuk ular, dan hanya 1 ikat kayu yang ia bawa pulang. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Wira tumbuh menjadi pemuda bertubuh besar dan kuat. Namun, setiap kali pulang dari hutan, ia hanya membawa 1 ikat kayu. Penduduk desa mulai mencibir. Tubuh sebesar itu, tapi hanya membawa 1 ikat kayu. "Pemalas," ejek mereka. Wira tetap diam, tak pernah membalas hinaan. Ia tahu tak ada yang boleh mengetahui rahasianya. Keadaan ini membuat ayah Wira sedih. Hasil penjualan kayu yang sedikit membuat keluarga mereka hidup miskin. Namun Wira tetap bekerja tanpa mengeluh, menjalani perjanjian yang telah ia buat demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Hingga suatu hari, 2 pria berpakaian mewah datang ke rumah Reut Wira. "Apakah Anda Tuan Wira?" tanya salah satu pria dengan hormat. "Benar," jawab Wira bingung. "Kami diutus oleh Tuanku Raja untuk menyampaikan 2 pesan. Pertama, perjanjian antara Anda dan Tuanku Raja telah berakhir. Kedua, semua kayu bakar ini adalah milik Anda sebagai hasil dari keikhlasan dan pengorbanan Anda selama bertahun-tahun," ujar pria itu sambil menunjuk deretan gerobak penuh kayu bakar. Wira terkejut. Bukankah itu kayu-kayu yang selama ini ia lemparkan ke jurang? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, kedua pria itu menghilang. Tinggallah Wira dan keluarganya yang masih kebingungan. Sejak hari itu, kehidupan Wira berubah. Pesanan kayu bakar terus mengalir dari istana. Gudangnya yang penuh seolah tak pernah kehabisan stok. Meskipun setiap hari kayu diangkut oleh para pekerja, Wira menjadi juragan kayu bakar yang sukses, tetapi ia tetap rendah hati. Ia ramah kepada siapa saja, termasuk mereka yang dulu sering mengejeknya. Suatu pagi, seorang tetangga bernama Pak Darsa datang ke rumahnya. "Wira, aku kehabisan kayu bakar. Pasar masih tutup. Bisakah aku meminta sedikit kayu?" tanyanya canggung. Wira tersenyum. "Tentu saja, Pak. Ambil sebanyak yang kau butuhkan. Gudang ini milik kita bersama," jawabnya sambil memanggil pekerja untuk membantu. Pak Darsa menunduk malu. "Wira, maafkan aku. Dulu aku sering mengejekmukmu. Aku tak tahu betapa kerasnya kerja kerasmu selama ini." Wira menepuk bahunya. "Tak perlu meminta maaf, Pak. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang penting, kita saling membantu sekarang." Di lain waktu, Raka, seorang pemuda yang dulu sering mencibir Wira, datang melamar pekerjaan di usahanya. "Juragan Wira, bolehkah aku bekerja padamu? Aku ingin memperbaiki hidupku," pintanya. Wira dengan lembut menjawab, "Tentu saja, Raka. Aku butuh orang yang mau belajar dan bekerja keras. Kau bisa mulai besok." Sejak saat itu, Wira dikenal bukan hanya sebagai juragan kayu bakar yang sukses, tetapi juga sebagai sosok yang murah hati. Kehadirannya membawa harmoni ke desa dan semua orang menghormatinya. Kebaikan dan pengorbanan Wira menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta dan ketulusan akan selalu membawa berkah tak terduga.